Puji Tuhan, saya sangat excited, saya sangat suka sekali ketika saya diberikan kesempatan untuk berbicara di tempat ini. Ya, kenapa? Karena ini adalah rumah saya. Jadi kalau saya ada di rumah saya tidak perlu menjadi orang lain. Ya, saya menjadi diri saya sendiri. Betul? Jadi berapa banyak dari saudara yang menyadari ini? Ketika saudara ada di rumah, saudara kan gak perlu jadi orang lain. Benar gak? Gak perlu jadi orang lain. Saudara harus menjadi dirimu sendiri ketika engkau ada di rumahmu. Tapi kalau saudara ada di rumah orang lain, tentunya saudara mengikuti aturan daripada pemilik rumah itu. Saudara masih lepas sandal, saudara harus duduknya itu cuma hanya ada di ruang tamu, gak boleh kemana-mana kan gitu kan. Tapi kalau di rumah sendiri bebas ya. Tapi ya bebas ada batasnya juga. Ya, tapi saya bersyukur dalam konteks ketika saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya tidak perlu menutup-nutupi kekurangan dan kelemahan diri saya. Ya, jadi saya nggak perlu jadi seperti orang Farisi itu loh, saudara, yang cuma tampak di luarnya seperti kain yang putih, bagus, tapi dalamnya seperti apa? Tulang-tulang yang mati. Gitu. Saya nggak perlu jadi seperti itu. Makanya saya bersyukur, puji Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang menerima kebenaran firman pagi hari ini, sama seperti begini. Tadi waktu saya mandi, saya renungkan, iya kadang-kadang orang itu berbicara, itu juga tergantung juga yang mendengar juga, supaya apa yang disampaikan itu benar-benar menjadi efektif, menjadi berkat gitu. Saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara semua datang ke tempat ini, tentunya pasti mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun imanmu, betul? Membangun kehidupan rohanimu, benar gak? Saudara datang ke tempat ini kan gak mau nonton bioskop, gak mau dengar orang yang berbicara yang indah-indah, tetapi saudara mau membangun kehidupan yang ada di dalam diri saudara. Apa itu? Iman. Iman kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Itu semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan semakin hari semakin kita itu bukan seperti serupa dengan dunia ini, tetapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Seperti itu tujuan kita ada di tempat ini. Jangan ada tujuan yang lain. Kalau saudara menanti-nantikan sebuah paket gitu ya. Saudara itu beli barang, lalu barang itu barang yang saudara impikan gitu. Dan itu perlu waktu beberapa hari untuk bisa sampai ke rumah saudara. Gitu ya. Nah, saudara pasti akan menanti-nantikan paket itu. Dan ketika paket itu datang, saudara kan gak pusing dengan bungkusnya, benar gak? Saudara kan gak pusing dengan kemasannya, tapi saudara ingin tahu isinya. Ya toh, saudara akan buka isi itu pelan-pelan, saudara akan pakai alat untuk membukanya pelan-pelan, supaya isi yang di dalamnya tidak rusak. Kan begitu ya, lalu dibuka dan ketika itu dikeluarkan barangnya sesuai dengan apa yang saudara inginkan, saudara kan happy banget, seneng banget dengan apa yang saudara hari itu dapat. Nah, kebenaran firman Tuhan itu sama seperti itu. Analoginya sama. Kenapa? Karena yang paling penting itu esensinya, saudara. Bukan bungkusnya. Saudara jangan distract dengan apa yang ada di luar ini. Jangan distract dengan pembicaranya siapa yang bicara. Siapa yang khotbah hari ini. Wah, kalau yang khotbah itu ngantuk. Sebetulnya yang membuat ngantuk bukan pembicaranya. Ya awakmu dewe sing ngantuk. Karena semalam tidurmu kurang. Karena kau gak punya excitement. Orang kalau excited di dalam diri kita itu ada hormon-hormon yang membuat kita itu tertarik. Bener gak? Dulu waktu saudara sekolah, kalau kan milih-milih kan guru kan. Ada guru itu yang enak ngajarnya. Lalu saudara itu semangat gitu ya. Nah itulah yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Supaya kita itu tidak milih-milih. Gitu. Karena firman itu mau bagus, mau gak bagus. Ya, asal benar aja, itu adalah kebenaran yang disampaikan. Saudara harus berusaha untuk memahaminya dan menangkap itu, taruh di hatimu, lalu pahami itu, setelah itu kerjakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan itu yang akan merubah hidup kita. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, saudara akan menjadi seperti Kristus. Amin. Nah hari ini kita akan belajar. Saudara siap belajar? Amin. Saudara siap belajar ya? Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, saya yang menyampaikan ini di depan ini, kenapa tadi saya prolognya itu saya sampaikan itu? Karena saya yang menyampaikan ini, saya bukan orang yang sempurna.
Saya banyak kelemahan, saudara. Saya sadar saya banyak kekurangan. Bahkan mungkin saya juga tanpa sengaja saya sudah berdosa kepada Tuhan. Bahkan mungkin tanpa saya sengaja saya berdosa kepada sesama saya. Lewat apa? Lewat perkataan saya. Lewat keputusan saya sebagai pemimpin di tempat ini. Itu bisa menyakiti banyak orang loh, saudara. Nah, tapi saya sadar bahwa setiap daripada kita, seperti Roma 3:23, setiap daripada kita adalah orang berdosa. Amin. Kita semua itu enggak ada yang benar. Kita semua itu enggak ada yang suci sebetulnya. Tetapi karena Yesus yang ada di dalam saudara dan saya, maka Dia yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Karena hanya Yesus yang bisa membuat itu semua. Jadi saudara jangan tertuduh, saudara jangan menjadi apa? Minder, saudara juga jangan menjadi mundur. Kenapa? Karena kita sama-sama. Bedanya cuma saya ini yang bawa pesan gitu aja loh. Kepada saudara. Masalah pesan itu sampai kepada saudara dan saudara bisa memahami dan mengerti. Itu tergantung dari saya menjelaskannya bagaimana. Nah, saya berdoa biar pagi hari ini pesan yang saya sampaikan itu sederhana tetapi saudara ngerti dan nangkep. Yang paling penting itu, saudara. Bukan yang lainnya. Ya, karena sudah terlalu banyak masalah dalam hidup kita. Jadi saya nggak mau membebani saudara lagi dengan firman yang rumit, yang sulit. Enggak. Tapi yang sederhana tapi saudara bisa nangkep itu. Dan yang paling penting saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan hari ini kita belajar tentang satu kata yang seringkali banyak orang itu pesimis gitu. Bahkan alergi dengan kata ini. Padahal sebetulnya kata ini adalah kata yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Kata ini adalah kata dasar di dalam kita mengikut Yesus. Setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, lalu kita ini ada di dalam kata-kata ini. Ada di dalam pengertian ini. Apa itu? Holiness. Kekudusan. Nah, kekudusan ini banyak orang berkata, nggak bisa lah Pak, kita ini manusia, biar yang kudus itu biar Tuhan saja. Betul, memang Tuhan yang punya kekudusan itu. Tapi saudara dan saya adalah imamat rajani bangsa yang kudus. Itu adalah identitas saudara dan saya. Artinya kita ini dikuduskan inside out. Sekali lagi ya, kita dikuduskan dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Bukan dari luar yang dimasukkan ke dalam diri kita. Tetapi di dalam kita sudah ada yang kudus. Siapa itu? Yesus. Lewat apa? Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus. Nah, saudara sampai sini nangkap ya. Jadi kekudusan itu gak mustahil buat saudara dan saya, orang yang berdosa ini, orang yang kotor ini, orang yang bobrok ini, yang hatinya jahat ini, yang hatinya ini licik, penuh dengan taktik, penuh dengan penipuan, kebohongan, itu di hati kita. Makanya kita butuh setiap hari Yesus yang menguduskan kita. Sampai kapan? Sampai nanti Dia memanggil saudara dan saya. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Oke? Nah, kita mulai. Jadi tema kita adalah pursuing holiness. Mengejar kekudusan. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Coba saudara mulai buka ya Alkitabnya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Saya berdoa biar saya bisa menyampaikan ini dengan sederhana. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perhatikan ini pelan-pelan ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saya mau tanya, berapa banyak di tempat ini saudara gak punya musuh? Kalau saya ngangkat. Berarti saudara semua sama dengan saya. Musuhnya banyak, saudara. Ya. Selain setan, ya, saudara nggak usah lihat kiri kanannya kalau saya ngomong setan itu. Selain setan, saudara itu sudah pasti dalam hidupmu punya musuh. Ada yang hidupnya itu musuhnya
mertuanya sendiri, saudara. Mertuanya sendiri jadi musuhnya. Satu rumah, tapi musuhan. Nah, yang dimaksud di sini berusahalah damai itu adalah kita berjuang untuk tidak punya musuh. Ngerti ya? Jadi kita berjuang gitu. Kita berusaha nggak punya musuh. Kalau orang itu benci sama kita, saudara jangan balas benci. Orang nyakitin hati kita, kita jangan ikut-ikutan. Karena itulah memang triknya setan. Kalau setan nggak bisa membuat saudara itu rajin ke gereja, saudara dipengaruhi sama setan dalam kehidupanmu. Punya banyak musuh dari pihak saudara sendiri. Saudara benci dengan A, suka dengan B, benci dengan sana, benci dengan sini. Itu namanya saudara belum betul-betul gak punya musuh. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lalu yang kedua, kejarlah kekudusan. Ya, kejarlah kekudusan. Artinya apa? Ada dari pihak kita. Sebagai manusia berdosa, sebagai manusia yang kotor, kita juga diminta sama Tuhan untuk mengejar. Mengejar itu kata kerja. Saudara harus aktif. Saudara harus punya inisiatif untuk kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Banyak orang percaya, ya, mereka rajin ke gereja, agamanya Kristen tapi nggak bisa melihat Tuhan. Artinya apa, Pak? Melihat Tuhan itu bukan melihat seperti kayak Saul pada waktu dia ketemu dengan Saulus ketemu dengan Yesus, terus Yesus menampakkan dirinya begitu, bukan melihat Tuhan seperti itu. Tapi melihat Tuhan itu maksudnya adalah melihat pekerjaan Tuhan dalam segala kehidupanmu. Baik itu yang tidak baik maupun yang baik. Waktu saudara itu ada di dalam keadaan yang tidak baik, saudara bisa mengucap syukur. Itu artinya saudara bisa melihat Tuhan. Tapi kalau saudara cuma bisa melihat Tuhan dan mengucap syukur itu cuma dalam keadaan baik, maka sebetulnya saudara belum melihat Tuhan. Kenapa? Karena di luar orang-orang yang gak kenal Yesus, keadaannya sangat baik, Bapak Ibu. Duitnya banyak di rekening. Pasif income-nya di mana-mana, tapi gak bisa melihat Yesus. Dan bersyukurlah saudara di tempat ini, engkau bisa melihat Yesus. Lewat apa? Lewat kekudusan itu tadi. Jadi Ibrani 12:14 ini jelas. Kita harus mengejar kekudusan yang tujuannya adalah supaya kita bisa melihat Tuhan. Nah, kita masuk dalam poinnya. Di dalam 1 Petrus, saya baca dari pelan-pelan ya, dari 1 Petrus dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Nah, ini sekali lagi ya, Petrus mengingatkan kepada kita semua untuk mempersiapkan akal budi. Jadi firman Tuhan itu logis, bisa dicerna, bisa dimengerti. Makanya saudara harus belajar. Jangan kalau ibadah ke gereja, ini khotbah cuma 40 menit, saudara. Jangan mainan HP, WA-WAan, Shopee, Tokopedia gitu ya. Tapi nggak dengerin firman yang cuma terbatas loh. Saudara harus fokus gitu. Akal budi kita harus disiapin. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Berapa banyak saudara pernah mengalami kebodohan? Kayak saya. Ya kan? Waduh, goblok aku ini. Bodoh aku, ngapain ya aku kayak gitu. Pada waktu kebodohanmu itu adalah hidupmu yang lama. Hidupmu yang dulu. Sebelum kau ketemu dengan Yesus, itu adalah kebodohanmu. Itu adalah hidup yang sia-sia. Yang dimaksudkan itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Selanjutnya, saya habisin aja. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Lihat ini saudara. Menghakimi semua orang menurut apa? Perbuatannya. Nanti kita masuk ke sini. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara dan saya cuma menumpang di dunia sementara. Saudara mau ada di gereja mega church, mau ada di gereja yang cuma jemaatnya 50 orang, mau cuma jemaatnya 20 orang, itu cuma sementara. Anda miskin hari ini mungkin, Anda kaya hari ini mungkin, Anda merasa bahwa Anda pinter gitu, semua teologi Alkitab saudara pernah mempelajarinya dan menguasainya. Let me tell you, itu sementara. Gak selamanya saudara begitu, karena nanti kita akan tinggalkan semua itu. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Selanjutnya ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Garis bawah itu, ketaatan kepada kebenaran. Saudara dan saya bukan orang benar, tapi kita sudah dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lihat itu, persaudaraan yang tulus ikhlas. Bukan yang pura-pura, bukan yang palsu. Saudara, Yesus tidak pernah bermasalah dengan orang miskin. Yesus juga tidak ada problem dengan orang yang kaya. Selama kekayaannya itu untuk mempermuliakan Dia. Dia juga gak ada masalah dengan orang yang maaf bodoh. Ya, selama dia mau terus belajar, Tuhan pakai. Di dalam Kisah Para Rasul kan dikatakan, rasul-rasul itu orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi Tuhan bisa pakai. Dan juga Yesus tidak ada masalah dengan orang-orang yang terpelajar. Seperti Paulus ini, seperti Saulus ini. Orang yang pinter Tuhan juga bisa pakai. Tetapi Yesus bermasalah. Dia akan menjadi murka dan dia akan menjadi menolak kita ketika saudara dan saya itu tampil pura-pura. Perhatikan ini. Artinya apa? Hipokrit. Hipokrit itu apa? Munawir. Munawir itu tetangga saya sebenarnya. Munafik. Di depan dia baik, di belakang itu yang jadi musuhnya Tuhan. Jadi Yesus saja punya musuh loh saudara. Saudara perhatikan. Kalau enggak kan enggak mungkin dia ngobrak-ngabrik bait Allah pada waktu itu. Bayangin kalau dapur omahan tak tendangin sekarang semuanya. Apa enggak saya langsung dibilang sesat, ini Pak Yosua, ini kerasukan setan kayaknya. Tapi Yesus pada waktu itu lakukan itu karena dia tahu bahwa orang yang ada di dalam kebenaran, dia akan menolak ketidakbenaran. Orang yang hidup di dalam kekudusan, dia tidak akan pernah ada tinggal di dalam ketidakkudusan. Dan itu bicara tentang apa saudara? Sebetulnya tentang hati kita. Hati kita yang terus dibaharui oleh Tuhan. Jadi karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Apa? Saling mengasihi. Dengan apa? Segenap hatimu. Ini modal kita saudara. Untuk kita ini bisa betul-betul Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa kuduskan. Dan akhirnya menjadi alat di tangannya. Saudara jangan pura-pura. Saya paling gak suka juga dengan orang itu yang drama, saudara. Drama tahu drama? Drama itu gak sesungguhnya sebetulnya. Nah kafir, kata kafir, itu artinya cover sebetulnya, dari cover. Cover itu apa? Menutupi.
Kalau saudara salah minta maaf, selesai. Semua orang punya salah. Saudara keliru, saudara datang rendah hati minta ampun, minta maaf, selesai. Tapi saudara kan banyak di gereja itu jaim. Benar gak? Iya apa ya? Nah, yang ngomong buanter itu sering ngalami ketemu orang jaim sebetulnya. Ya kan jaim. Kita di gereja ini pura-pura. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Yang terus menguduskan kita salah satunya adalah firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, kata kados di dalam Alkitab itu dalam bahasa Ibraninya kados. Kalau di dalam Yunaninya itu hagios. Nah, saudara semakin mengerti bahwa kados itu bukan kita hidup asal-asalan, nggak asal-asalan, kita hidup yang sempurna, hidup yang religius begitu, hidup yang tidak bercacat, hidup yang dilihat orang itu semuanya baik, bukan. Tapi ini, saudara lihat ini, set apart by or for God. Jadi dipisahkan, kata kados itu, kudus itu dipisahkan dari cara-cara dunia. Saudara memang ada di dunia, tetapi saudara bukan bagian dari dunia ini. Anggap ya, saudara memang ada di dunia, tetapi saudara ini dilahirkan dengan roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi artinya itu adalah dipisahkan oleh dan untuk Allah. Jadi kata kados itu seperti itu. Lah mengapa kita harus hidup kudus? Karena jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa bercampur, murni. Murni itu pure. Betul-betul murni itu Allah kita. Dia tidak memandang muka. Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak melihat bangsa mana tidak. Sekalipun memang dulunya Tuhan itu memilih Israel tadinya. Supaya menjadi apa? Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Tetapi Israel itu menolak Allah, menolak Mesias, menolak Yesus di dalam ketuhanannya. Maka kasih karunia itu diberikan kepada saudara dan saya. Kekudusan pada zaman perjanjian lama itu dibikinlah, Tuhan punya metode, dibuat bait Allah. Gitu ya. Makanya kita sekarang kan mengenal bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah saudara dan saya yang sudah ditebus ini. Jadi jangan bangga dengan gedungnya. Jangan bangga dengan tembok-tembok gedungnya, dengan organisasinya itu untuk mengatur supaya kita tertib. Tetapi saudara dan saya adalah gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, karena Allah itu memanggil, maka dia akan apa? Memulihkan. Saudara harus mengerti ya, pemulihan itu bukan sudah selesai, terus dipulihkan. Kita terus dipulihkan. Jadi belum selesai. Sudah kita memang dipulihkan tapi belum selesai. Buktinya apa Pak? Loh, buktinya saudara biar rajin ke gereja pelayanan tetap bisa sakit. Ya kan? Saudara salah dalam penggunaan keuangan, saudara tetap bisa bangkrut. Itu namanya kita belum mengalami pemulihan sepenuhnya. Kita masih setengah. Gitu. Dipulihkan belum seluruhnya. Lalu menguduskan kita dengan tujuan apa? Dipakai sebagai alat bagi pekerjaannya selama saudara dan saya hidup di dunia. Jadi jangan take it for granted. Artinya apa? Artinya jangan cuma saudara itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tok, sampai di situ. Karena Alkitab berkata, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia juga gemetar. Nah saudara kan gak mau disamakan dengan setan. Amin. Gak mau dong. Kita lebih mulia dari setan. Nah kalau saudara cuma percaya Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya levelmu itu sama sebetulnya dengan dia. Cuma takut tok, tapi tidak mengerjakan keselamatan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuannya Tuhan panggil kita loh saudara. Jadi saudara jangan apalagi punya pemikiran, wah tadinya saya nggak kerja Pak. Sekarang puji Tuhan kasih karunia.
Tuhan berikan kasih karunia, sekarang pekerjaan saya, wah luar biasa. Sibuk, bahkan saya sampai gak bisa ke gereja. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar kerjaanmu dicabut sama Tuhan. Supaya kamu rajin ke gereja lagi. Karena apa? Mikirnya keliru. Dia pikir kasih karunia itu hal-hal yang menyenangkan dirinya. Kalau enak itu kasih karunia. Kalau gak enak bukan kasih karunia ini Pak. Ingat loh, waktu Maria ketemu dengan Gabriel. Malaikat ngomong apa sama dia? Kasih karunia Allah menyertai kamu. Benar gak? Artinya apa? Ya artinya dalam keadaan mungkin kita semua tahu. Maria setelah dia menerima perkataan itu. Dia membayar hidupnya dengan begitu berat. Dia ditolak. Bahkan untuk melahirkan aja dia dikejar-kejar sama Herodes. Bayangin. Terus kasih karunia dari mana ngukurnya? Kasih karunia itu dalam keadaan kita bermasalah maupun kita ada dalam tekanan yang berat. Kasih karunia Allah tetap menyertai kita. Kekuatan Tuhan itu gak pernah lepas. Sebetulnya kita yang menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Itulah kasih karunia. Lalu yang ketiga, karena tanpa kekudusan, seperti yang saya katakan tadi ya, tidak bisa melihat Allah. Nah, hakikat dari kekudusan. Yang pertama, kekudusan merupakan tindakan proaktif atau sengaja atau diusahakan, diperjuangkan oleh manusia yang lahir dari ketaatan dan ketulusan hati. Tadi ya di ayat 13 sampai yang ke-16. Lalu di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini saya katakan progressive sanctification. Jadi progresif. Mengalami pengudusan itu tidak sekali saudara. Tapi pengudusan itu terus berkali-kali. Tapi saudara harus tulus. Saudara harus punya ketaatan. Ketika saudara keliru, saudara salah. Saudara menyadarinya. Jangan pura-pura saudara, gak ada gunanya. Saudara bisa bohong sama pendeta. Bisa berkata yang lain dengan temanmu di dalam komsel. Tetapi Tuhan tahu kehidupanmu. Lebih baik kita jatuh di tangan Tuhan kata Daud. Karena Tuhan itu besar kasih karunia-Nya, besar anugerahnya. Dia akan memulihkan keadaanmu dan dia tahu orang yang hatinya hancur. Itu dia tidak pandang hina. Oleh karena itu perlu progressive sanctification ini setiap hari. Lalu yang kedua, kekudusan bukan nature manusia. Artinya apa? Saudara dan saya gak bisa memproduksi, mengeluarkan hal-hal yang kudus. Saudara harus sadar itu loh. Memang identitas kita adalah imamat yang rajani bangsa yang kudus. Tapi kekudusan itu sumbernya bukan dari Anda dan saya. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Makanya banyak orang Kristen pura-pura karena apa? Takut salah. Takut nanti dibilang apa? Gak kudus. Makanya kalau ke gereja berbeda dengan di rumah. Saudara masuk ke tempat ini, wah kayak 5 cm gitu loh. Di atas lantai gitu ya. Lalu shalom, shalom, shalom. Begitu keluar dari gereja, serempet sedikit, sialan om. Keluar semua aslinya. Gak perlu kayak begitu saudara. Saudara itu harus jadi dirimu sendiri, come on. Jadi itu yang dimaksud dengan bukan naturnya kita. Di dalam Roma 3:23 yang saya sebutkan tadi. Semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Perbuatan baik kita itu seperti apa? Kain yang kotor. Jadi kalau Anda bisa berbuat baik. Itu bukan karena saudara itu berbuat baik supaya dilihat orang. Oh dinilai kok Anda adalah orang yang kudus. Bukan. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka seharusnya kita itu berbuat baik. Jadi jangan dibalik, saudara. Ya, jangan dibalik. Jadi kekudusan itu perlu proaktif, sama dengan iman. Tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah apa? Mati, kosong. Kekudusan tanpa kita usaha, tanpa kita perjuangkan, gak ada gunanya. Sulit saudara akan bisa mengikuti apa yang Yesus mau kerjakan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak nurut dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, kekudusan itu kenapa harus kita perjuangkan? Karena kekudusan ini yang akan nanti sampai kepada kekekalan.
Ya, sekali lagi, kekudusan ini yang akan kita bawa nanti sampai ketika saudara itu menutup mata dan saudara melek ketemu Yesus. Itu yang saudara bawa. Bukan yang lain, jabatanmu, posisimu, keuangmu, hartamu yang kamu tinggal di dunia, semua enggak dibawa. Yang kau bawa adalah apa? Kekudusan dalam hidupmu. Makanya penting dan perlu sekali. Ya, jadi kenapa merupakan proaktif? Karena dengan bantuan dan dorongan Roh Kudus lah manusia bisa melakukan apa yang hukum kasih karunia ajarkan. Apa itu hukum kasih karunia? Saudara masih ingat ketika Yesus mengajar. Dia bilang kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan apa? Kakimu. Oh, enggak. Ditampar pipi kirimu, berikan apa? Pipi kananmu. Saudara bisa begitu? Saudara sanggup begitu? Loh, ngomong aja terus terang, gak apa-apa, gak ngurangi keselamatan saudara kok. Tuhan kan ada di sini loh. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau saudara belum sanggup, ngomong gak sanggup. Jangan bilang sanggup Pak, wis kaploken. Jangan. Ya kan, Tuhan itu memberikan kemampuan buat kita. Itulah hukum kasih karunia. Yang manusia tidak sanggup sebetulnya melakukan. Ini kan gak gampang. Karena hukum Taurat itu di bawah hukum kasih karunia. Ada ayatnya. Bagaimana Tuhan itu, Yesus itu membawa hukum kasih karunia. Levelnya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Tetapi Yesus tidak mempersulit hukum Taurat. Saudara perhatikan ya. Hikmat itu adalah mempermudah yang sulit. Sekali lagi ya. Hikmat itu menyederhanakan yang sulit. Kalau Anda ketemu dengan orang yang ruwet gitu ya. Hidupnya ruwet. Itu gak berhikmat sebetulnya. Kenapa? Karena hidup itu sebetulnya simpel. Sederhana sebetulnya. Tapi dibuat ruwet. Itulah hikmat. Ya. Jadi hukum Taurat itu mematikan. Sementara hukum kasih karunia menghidupkan. Masih ingat ketika orang-orang Lewi. Pada waktu mereka itu masuk ke bait Allah. Dan melalui perwakilan daripada imam-imam pada waktu itu. Dimulai dari imamnya terlebih dahulu. Sebelum dia menyucikan umatnya. Maka imam itu harus kedapatan apa? Kudus. Diikatlah kakinya. Ketika masuk di ruang Maha Kudus. Ketemu dengan Sang Maha Kudus itu. Kalau kedapatan dia tidak kudus. Maka di dalam ruang Maha Kudus itu. Dia mati, saudara. Dan talinya itu ada kerincing gitu. Kalau sudah masih bunyi, kerincing gitu ya. Saya punya sebetulnya kerincingnya, mau tak bawa lupa saya. Kerincing gitu. Kayak orang itu loh kalau nari ngeremo ya, remo itu kerincing. Begitu kerincing nggak bunyi, waduh. Lewat di imamnya. Ditarik saudara. Ditarik keluar. Betapa sulitnya, betapa luar biasanya kekudusan Tuhan. Pada waktu itu lewat apa? Lewat bait. Rumit sekali. Dan pada waktu itu setelah kedapatan imam itu kudus, baru dia bisa menguduskan umatnya. Menguduskan jemaatnya gitu loh. Nah kalau sekarang kan enggak. Hukum kasih karunia itu menghidupkan kita. Justru bukan mematikan kita. Makanya Yesus datang itu bukan membawa agama. Dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menyempurnakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagus buat moral saudara dan saya. Kita tidak menghilangkan itu. Hormatilah ibu bapakmu, jangan mengingini harta orang lain, jangan mencuri, jangan membunuh. Hukum-hukum itu bagus. Tetapi untuk melakukan hukum-hukum itu, saudara butuh kasih karunia Allah. Tanpa itu nggak bisa, saudara. Karena nature-nya kita itu, kita orang berdosa. Jadi hukum Taurat itu menuduh, dia menghakimi. Tetapi hukum kasih karunia, dia menegur kita. Dan dia menguatkan kita kembali. Amin. Murid-murid Yesus pada waktu itu, tidak ada satupun yang masuk kategori. Mereka adalah murid-murid yang ada di dalam zona kekudusan. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dia datang dengan kasihnya.
Dia berikan, hembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berani. Orang-orang yang tidak lagi hidup dengan hidup yang lama lagi. Ya, jadi kekudusan yang hanya dikonotasikan atau diartikan dengan segala ritualitas dan moralitas. Maka kekudusan itu dibakukan sebetulnya kepada hukum Taurat. Tapi sebaliknya kekudusan bersumber pada hati. Coba saudara pegang hatimu. Coba semua pegang hatimu. Kekudusan itu di hati. Di hati yang apa? Yang keluar. Makanya di Amsal 4 dikatakan 4:23. Bahwa dari hatilah sumbernya sebetulnya. Orang kalau hatinya kotor maka yang dikeluarkan perbendaharaannya apa? Kotor, jahat, iri, gak suka dan sebagainya. Itu bukan karena saudara Kristen gak Kristen. Saudara pelayanan gak pelayanan, bukan. Tapi memang semua orang hatinya busuk. Saudara. Makanya hati ini penting. Hati ini yang merubah akal budi. Sehingga, ya apa ini cara balik? Tolong multimedia. Mundur lagi. Ya, jadi akal budi dan tindakan yang dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Ngerti ya? Jadi hati kita ini harus terus dibaharui. Harus terus disucikan. Supaya yang keluar akal budi dan tindakan kita. Itu seperti apa yang Tuhan mau. Jadi hukum Taurat melawan hukum kasih karunia. Hukum Taurat mengingatkan orang pada dosa. Menuduh orang pada dosa. Tetapi kasih karunia memampukan kita. Untuk apa? Mengalahkan dosa. Setiap kali saudara mau melawan dosa, saudara gak bisa. Hanya Yesus yang sudah menaklukkan dosa itu. Saudara harus melekat kepada Dia. Saudara harus berharap kepada Dia untuk bisa menaklukkan dosa itu. Saya tahu bahwa setiap daripada kita ngerti kok sebetulnya. Yang mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Mana yang salah, mana yang benar. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Seharusnya itu yang kita aktifkan, saudara. Ya, jadi kasih karunia memampukan kita mengalahkan dosa. Hukum Taurat menjadikan orang takut berbuat dosa. Sementara hukum kasih karunia memampukan kita hidup di dalamnya. Jadi betapa kasih karunia dari Tuhan itu selalu kita butuhkan setiap hari. Amin. Itu yang kita butuhkan. Gak ada yang lain, bukan ritualitas. Saudara gak ke gereja gak ngurangi keselamatan. Ke gereja ini cuma membangun disiplin rohanimu. Saudara melayani, itu gak membuat saudara lebih levelmu lebih tinggi daripada yang tidak melayani. Tetapi ketika saudara melayani, saudara sedang diproses sama Tuhan. Untuk menjadi bejana yang mulia. Bejana yang indah. Bejana yang bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Saudara tangkap itu. Orang yang dewasa, hatinya akan selalu kepingin melayani orang lain. Tapi anak-anak kepinginnya dilayani. Saudara. Dia gak mau melayani. Dia kepingin dihibur, dia gak mau menghibur orang lain. Dia maunya ditolong, dia gak mau menolong orang lain. Dia maunya diberi, tapi gak mau memberi kepada orang lain. Itu anak-anak. Ya, jadi kita semua harus menjadi dewasa. Nah, ketika orang kudus berbuat dosa, mereka tahu bahwa mereka tidak berdosa terhadap hukum Taurat, melainkan terhadap apa? Kasih. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Saudara, seharusnya Kristus itu cukup buat kita. Kasihnya itu sudah cukup buat kita. Karena kasih itu yang membuat saudara dan saya tetap bisa bertahan sampai pada akhirnya. Jadi harus terus mengandalkan Tuhan. Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat yang saya katakan tadi, tapi menyempurnakannya. Matius 5:17. Yesus membawa hukum Taurat dan menempatkannya lebih tinggi dengan melakukan apa? Kasih. Jadi bukan hukum Taurat lagi, tapi dengan apa? Kasih. Saudara melayani karena saudara punya kasih sama Tuhan. Aku ini bisaku cuman ini loh Tuhan yang bisa aku berikan kepadamu. Maka aku melayani engkau lewat sesama, lewat orang-orang yang kau tebus. Jadi tidak menghapuskan hukum Taurat, membawanya pada kesempurnaan melalui ajaran kasih. Dan apa? Teladan
hidupnya. Lalu yang kedua, kekudusan yang saya katakan tadi ya, bukan nature manusia. Saat kasih karunia menyertai hidup kita, maka pemisahan itu akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan heran kalau saudara menerima kasih karunia Tuhan, yang tadinya temanmu itu banyak gitu ya, mengerumuni saudara. Tapi ketika terjadi pemisahan, saudara akan dipisahkan. Saudara tidak harus berteman dengan banyak orang, tapi saudara mulai memilih teman mana yang membangun rohaniku, mana yang tidak. Jadi saudara harus bisa mengambil keputusan sendiri. Hari ini, identifikasinya gampang. Kalau saudara lebih tertarik kepada teman-teman di luar daripada teman-teman seimanmu, artinya saudara sudah mulai kena yang namanya keluar dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena justru di dalam kasih karunia itu problem ada, masalah selalu ada. Komsel yang terus ada masalah. Saudara jangan putus asa. Justru di komsel yang banyak masalah itu kasih karunianya melimpah. Makanya Rasul Paulus bilang, di mana ada dosa kasih karunia semakin bertambah-tambah. Itu maksudnya apa? Maksudnya tetap setia di situ. Karena kasih karunia yang menopang. Nah, kita berada di dunia tapi kita bukan dari dunia. Nah, seperti di Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti dibaca di rumah ya. Seperti bara api yang menyentuh hidup kita. Dia akan mentahirkan kita lewat apa? Firman-Nya. Yesus adalah bara itu. Yohanes Pembaptis pernah berkata begini, aku baptis dengan air. Tapi yang datang kemudian, dia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan api. Artinya lewat masalah, lewat persoalan, lewat problem yang terjadi di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan. Saudara sedang dikuduskan. Saudara sedang dimurnikan. Ya. Jadi Ibrani 10 ayat yang ke-10, kita baca aja satu ini. Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Bahwa pengudusan itu karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus mati sekali aja. Lewat rohnya yang kudus, dia menyucikan saudara dan saya. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat ibadah kita, dia kuduskan. Dalam Roma pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Coba lihat itu. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan di dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi pengudusan itu terus Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Selama saudara masih bisa menghirup nafas di dunia ini, jangan putus asa. Terus ada dalam kekudusan. Yang ketiga terakhir, kekudusan itu melekat di dalam kekekalan. Artinya apa saudara? 1 Tesalonika. Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, itu bukan cuma tubuh, bukan cuma jiwa yang kudus. Tetapi apa? Roh kita juga harus kudus. Coba 1 Tesalonika 5 ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu apa? Seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kalau saudara lihat hari ini apa yang terjadi, saudara mulai mundur, mulai putus asa. Ingat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Saudara jangan lihat manusia. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia punya kelemahan. Semua manusia punya kekurangan. Tapi pandang Tuhan. Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat terus berbuat jahat. Tolong bisa ditampilkan, saya belum ada ya. Coba minta tolong Dian.
Wahyu 22 ayat yang ke-11. Bisa ya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa tak bocorin aja deh. Wahyu pasal 22. Nah, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus apa? Cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Saudara, belajar di dalam gereja, di dalam entitas ini. Saudara dari latar belakang yang berbeda-beda. Saudara dibesarkan oleh orang tua yang berbeda-beda. Belum lagi ditambah dengan budaya yang berbeda-beda. Justru di dalam gereja, sebetulnya Tuhan itu mau memuliakan dirinya. Lewat komunitas orang-orang benar, sebetulnya Tuhan itu mau ada di tengah-tengah kita. Alkitab berkata, kalau aku ada di tengah-tengah mereka, aku menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Saudara, kalau saudara ada di tengah-tengahnya Pak Jokowi saja, apa yang menjadi kebutuhanmu akan terpenuhi. Amin. Loh, gak percaya? Coba telepon Pak Jokowi. Loh iya, saudara ada di tengah-tengah orang yang berkuasa dan punya duit. Saudara gak mungkin kelaparan, bener gak? Ya pasti bisa makan. Nah ini saudara, Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan loh, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang kudus itu ada di tengah-tengah gerejanya. Maka apa yang menjadi kebutuhan kita, tanpa kita minta Dia akan beri. Itu Tuhan kita. Saudara. Makanya perlunya kita itu terus menguduskan diri. Ada di dalam komunitas ini, gereja ini. Saudara jangan lihat masalahnya, jangan lihat problemnya. Lihat ketika saudara lihat masalah, lihat bahwa masalah itu menjadi alat buat kita untuk kita terus dimuliakan sama Tuhan. Lewat masalah persoalan itu, Tuhan ditampilkan, dimunculkan. Jangan saudara kecewa di sini pindah ke gereja lain. Gereja lain yang tadinya sudah kudus, ada saudara jadi gak kudus. Saudara. Tadinya gereja sudah damai-damai, sudah enak-enak memuji menyembah Tuhan, saudara kepahitan di sini. Pindah ke sana yang tadinya di sana manis, jadi pahit. Saudara, saudara itu aduh, di mana-mana sama. Katakan kiri kananmu, gereja podoai. Gitu. Ya toh? Sama saja. Nah, yang terakhir, implikasinya apa dalam kematian Yesus? Saudara perhatikan ini. Yesus yang kudus dijadikan cemar supaya kita ini yang cemar bisa apa? Dikuduskan. Saudara harus sadar bahwa Anda dan saya ini orang cemar. Kita ini bukan orang yang gak punya kelemahan dan kekurangan. Tapi karena kematian Yesus kita dikuduskan. Yesus yang sempurna menjadi bercela supaya kita yang bercela ini bisa menjadi apa? Sempurna. Lalu yang ketiga, Yesus yang mulia dijadikan kutuk. Saudara lihat, tidak ada kutuk. Dengan korban apapun bisa dipatahkan selain korban Yesus di atas kayu salib. Dia yang mulia itu dijadikan kutuk. Supaya yang tadinya saudara dan saya adalah keturunan orang terkutuk. Saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Kutuk itu dipatahkan di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang tadinya, ada kan yang ngomong, oh nggak bisa Pak, saya ini memang keturunan orang miskin. Kalau bahasa Ibraninya, oh saya ini memang balong kere Pak. Balong kere itu tulang miskin gitu loh. Gak ada saudara. Kita semua itu tadinya miskin semua, amin. Kita gak bawa apa-apa. Tapi Tuhanlah yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Jadi karena kutuk itu, Yesus dijadikan kutuk supaya saudara dimuliakan lewat pengudusan. Dan yang terakhir, Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat. Yang bahkan mereka itu yang mempelajarinya dari sejak kecil, tidak pernah bisa melakukannya. Tapi Dia berikan kepada kita dengan menyempurnakannya supaya kita sanggup melakukannya. Amin. Oleh karena itu gak ada alasan buat kita hari ini. Apapun keadaan kita, apapun kondisimu, apapun situasimu, saya undang teman-teman pemain musik. Apapun kondisimu, situasimu, keadaanmu hari ini.
Mungkin kau diproses di dalam pelayanan. Mungkin kau diproses di dalam berkomunitas. Mungkin kau diproses dalam keluargamu. Mungkin kau diproses dalam pekerjaanmu. Saudara ingat, Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Dia di atas kayu salib berkata, Tete lestai, sudah selesai. Artinya kemenangan yang saudara dan saya kejar, itu bukan kemenangan dari sebuah kekalahan. Tapi kemenangan seharusnya yang cuman kita terima dari apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kalau saudara mengerti dan memahami ini, kalau saudara tahu ini, maka Tuhan di atas, Yesus yang tadinya dia mati di atas kayu salib, dia akan bangga melihat gerejanya. Dia lihat ada unity, ada kesatuan, ada kasih yang dipraktekkan, ada kesabaran yang terus dibangun di dalamnya. Saudara, Yesus tersenyum sama gereja. Dan kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, maka Alkitab berkata, ketika Yesus ditinggikan, dia menarik banyak jiwa datang untuk datang kepada Yesus. Bukan datang kepada gereja, bukan datang kepada gembala, bukan datang kepada manusia, tapi datang kepada Sang Pemberi hidup itu. Berapa banyak saudara menyadari ini? Amin. Kita butuh kasih karunia-Nya lebih lagi. Mari bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita perjamuan.